Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya RR Gumilar. Di sini saya akan menyampaikan presentasi tentang kajian yuridis terhadap penggunaan merek Politeknik Energi dan Mineral AK Migas berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Di sini saya bersama Ibu Astri Kusuma Dewi dan Bapak Asepta Kusuma Wardana. Terima kasih, kita mulai. Baik, jadi judul saya ini yang pertama mengenai latar belakang. Kenapa sih saya mengambil mengenai kajian yuridis terbitnya hak merek PEM AK Migas. Jadi PEM AK Migas merupakan institusi pendidikan tinggi vokasi di lingkungan Kementerian ESDM. Nah, PEM AK Migas ini berdiri kurang lebih sampai tahun ini 55 tahun. Jadi awal berdirinya PEM itu dengan SK Dirjen Migas nomor 9 SK Dirjen Migas nomor 91/DD Migas 1966 dan dipertegas kembali dengan Perdirjen Migas tahun 67 tentang pembentukan Akademi Minyak dan Gas Bumi. Seiring dengan berjalannya waktu, OTK PEM ini diperbarui lagi tahun 2017 dengan Peraturan Menteri ESDM nomor 55 tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu, penyamatan nama AK Migas ini dilakukan oleh dua perguruan tinggi. Dua perguruan tinggi swasta di daerah Indramayu dengan nama AK Migas Balongan. Didirikan tahun 2002 oleh Yayasan dan AK Migas Palembang tahun 2006. Ini dan nama AK Migas ini membangun opini bahwa perguruan tinggi swasta yang memiliki nama kepemilikan dengan AK Migas itu merupakan bagian dari Kementerian ESDM ataupun bisa juga dengan bahwa mahasiswa di luar sana atau calon mahasiswa yang menyampaikan ada AK Migas dengan cabang di Palembang maupun Balongan. Padahal bukan ya, kita di bawah Kementerian ESDM, sedangkan mereka itu perguruan tinggi swasta di luar ESDM dan beda dalam pengaturan OTK-nya. Jadi kita adalah beda, kita negeri dan mereka kita di bawah Kementerian ESDM seperti itu. Nah, rumusan masalah adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap terbitnya sertifikat merek Politeknik Energi dan Mineral AK Migas. Yang kedua, upaya hukum apa yang dapat dilakukan pemilik merek PEM AK Migas. Seperti itu. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, dalam pasal 1, angka 1, Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, seperti itu. Yang untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Jadi di sini merek itu sebagai tanda pengenal dan tanda pembeda yang memberikan jaminan kepribadian ataupun individuality reputasi barang dan jasa atas hasil usahanya yang dapat diperdagangkan. Selanjutnya merek ini ada bermacam-macam ya. Sini ada merek dagang, merek jasa, kolektif, indikasi geografis. Itu. Merek dagang ini apa sih? Merek dagang adalah merek yang dapat digunakan, yang dapat diperdagangkan. Merek jasa, merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang badan hukum. Merek kolektif, merek yang digunakan pada barang dan jasa dengan karakteristik yang sama. Nah, kalau itu kita dengan merek jasa. Jadi kita jasa pendidikan. Di sini kita memberikan jasa pendidikan, perkuliahan kepada mahasiswa itu merupakan jasa. Oke, asas atau prinsip dalam hukum merek adalah asas first to file. First to file ini gimana sih? Jadi first to file ini bahwa orang pertama yang mendaftarkan permohonan merek ini mendapatkan perlindungan hak atas merek tanpa
tanpa menghiraukan tanggal penggunaan merek yang sebelumnya. Jadi manakala seseorang itu penemu pertama atau pemilik pertama, tapi dia tidak mendaftarkan dan ada orang lain yang mendaftarkan dan tidak ada gugatan atau sangkaan, jadi dia bisa kalah ya. Jadi dalam arti dia lemah di sini. Jadi kalau seseorang itu sudah mendaftarkan, dia kuat first to file. Jadi siapa yang mendaftarkan pertama kali dan mendapatkan sertifikat mereknya, maka dia bisa sebagai pemilik hak merek tersebut. Yang kedua adalah prinsip kewilayahan. Pelindungan merek hanya berlaku di negara di mana permohonan diajukan dan diberi. Sehingga seseorang atau badan hukum harus mendaftarkan mereknya ke Dirjen Kekayaan Intelektual agar mendapatkan perlindungan mereknya di Indonesia. Oke. Metode dalam penelitian ini kami menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang, sifat penelitian secara deskriptif dan menggunakan data sekunder yang didukung data primer seperti perpustakaan dan wawancara. Di sini wawancara kami melakukan via komunikasi itu dengan dosen UGM, Dirjen Merek, terus dosen dari Akademi Teknologi Kulit. Nah, perlindungan hukum itu apa? Ketika kita mendapatkan sertifikat merek, PMAK itu PMAK mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengolahkasihkan suatu hak asasi kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Manfaat pemilik merek itu apa? Manfaatnya adalah dia sebagai first to file, dia sebagai pemilik dan dia berhak atas merek tersebut kecuali dia akan mengalihkan kepemilikan merek kepada yang lain dengan izin. Gimana sih proses pendaftaran merek? Proses pendaftaran merek itu ini sebagai alat bukti yang sah. Nah, sebagai alat bukti yang sah. Kalau merek ketika kita mendaftarkan itu bisa ditolak. Dasar penolakannya jika ada yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh orang lain atau sejenis sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama. Nah, hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan pemerintah kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut atau memberikan izin kepada orang lain. Di sini PMAK Migas sebagai pemilik sertifikat merek tidak mengizinkan pihak lain untuk menggunakan merek Migas. Oke, perlindungan hukum tadi sudah dijelaskan. Jadi perlindungan hukum itu kita mendapatkan perlindungan hukum preventif. Perlindungan merek tersebut melalui perlindungan hukum secara preventif melalui Undang-Undang 20 tahun 2016. Dengan jangka waktunya itu 10 tahun dari tanggal penerbitan sertifikat. Jadi pada tahun 2029 itu dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama. Jadi diperpanjang 10 tahun kemudian begitu. Nih, perlindungan yang diberikan pemerintah itu dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Nah, pada tahun 2019, PMAK Migas sudah mengajukan permohonan merek ke Dirjen Haki. Terbitnya pada tahun 2021 sekitar bulan Maret. Jadi jangka waktu terbit adalah 1 tahun 6 bulan. Mengapa memerlukan proses yang lama? Karena tidak hanya penerbitan sertifikat itu tidak sekedar menerbitkan sebuah sertifikat diklat, tapi di situ ada pengumuman ke pihak luar, ada waktu sanggah, ada ketika sanggah dari pihak luar akan proses sidang seperti itu. Jadi memberikan pengumuman ke pihak lain ini loh, ada yang mendaftarkan, adakah pihak lain yang pernah merasa memiliki nama yang sama atau mirip dengan bukti-bukti tertentu. Ketika ada nanti dia menyatakan loh ini saya duluan, dia bisa menyatakan bukti dan ada proses sanggah banding seperti itu. Jadi minimal waktu itu 1 sampai 2 tahun menurut peraturan yang diterbitkan oleh Dirjen Haki seperti itu. Nah, terbit nomor sertifikat merek dengan nomor IDM 000836-226 yang ditemukan oleh Kumham CQ Dirjen Kekayaan Intelektual. Nah, klasifikasinya termasuk lembaga pendidikan, kodenya 41. Implikasi adalah jangka waktu perlindungan, kita 10 tahun bisa diperpanjang dalam jangka waktu yang sama.
Oke, upaya hukum apa yang dapat dilakukan pemilik merek? Yang pertama adalah langkah secara tertulis. Kita membuat himbauan, menyurati, menegur, memberitahu secara tertulis jika kita akan memberikan himbauan secara tertulis kepada dua perguruan tinggi swasta, Kamikes Balongan sama Kamikes Palembang. Nah, tentunya kita akan berkoordinasi dengan BPSDM, SDM, karena kita di bawah BPSDM, Direktorat Vokasi, terus Biro Hukum Kementerian SDM. Nah, selanjutnya bisa juga dengan mediasi ya, mediator dan pemilik merek dapat menunjuk konsultan hukum untuk melakukan mediasi seperti itu. Apabila terjadi sengketa merek dan akan menghentikan penggunaan merek Akamiges. Kalau jalur, jadi ada dua jalur yang tadi kan secara tertulis. Sini ada jalur litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah melalui jalur pengadilan. Yang pertama bisa mengajukan upaya perdata, mengajukan ke pengadilan niaga. Jadi pengadilan niaga yang diakomodir dalam pasal 76 ayat 1 dan 3 serta pasal 85 ayat 1. Secara pidana juga bisa, jadi diakomodir dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016. Jadi kalau ada persamaan pokok bisa diajukan secara pidana. Selain upaya hukum melalui jalur keperdataan, melalui upaya pidana, itu dapat dilakukan dengan pengaduan lapor Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Ditjen KI. Karena terdapat sanksi pidana yang menggunakan merek tanpa izin. Dengan pasal yang tercantum dalam pasal 100 Undang-Undang Merek dan Indikasi dan Geografis. Tentunya upaya hukum dengan jalur pengadilan ini adalah upaya terakhir yang dapat ditempuh Pem Akamiges apabila Pem Akamiges ini kan merasa dirugikan ya. Tapi sebelum upaya terakhir mungkin bisa cara tertulis dulu seperti itu, terus mediasi. Dalam pasal 83 pemilik merek itu yang terdapat dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang ada persamaan pokok. Itu dapat ganti rugi, penghentian semua perbuatan yang terkait dengan penggunaan merek tersebut. Yang terakhir adalah jalur non litigasi. Jalur non litigasi ini melalui arbitrase atau APS, alternatif penyelesaian sengketa. Itu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yang di luar pengadilan dengan cara berkonsultasi, menegosiasi, mediasi, dan penilaian ahli. Nih, jadi kesimpulannya adalah yang pertama adalah upaya hukum, ada 3 upaya hukum ya, pengadilan niaga, laporan ke kementerian atau alternatif sengketa atau bisa cara tertulis. Lalu perlindungan hukum, jadi hak atas merek yang merupakan hak eksklusif pemilik merek. Jadi hak merek ini adalah hak eksklusif dalam hal ini Pem Akamiges sebagai pemilik merek yang terdaftar. Perlindungannya 10 tahun dan dapat diperpanjang. Sanksi tindak pidana. Sanksi tindak pidana ini diberikan kepada pihak lain yang menggunakan nama merek yang mirip jika kita mengajukan upaya secara pidana. Setiap orang dengan tanpa menggunakan merek yang punya persamaan pokok itu dapat dipenjara paling lama 4 tahun, bisa 5 tahun atau 10 tahun, dan denda paling banyak 2 miliar sampai dengan 5 miliar. Nah, di sini secara upaya pidana ini adalah delik aduan. Jadi pemilik merek harus mengadukan. Tanpa delik aduan maka tidak dapat diproses. Nah, ini contoh sertifikat mereknya. Kode kelas barang jasanya 41, contoh etiketnya adalah Pem Akamiges. Jangka waktu pelindungan adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang. Baik, terima kasih. Demikian kajian yuridis dari saya. Semoga bermanfaat bagi akademikers dan sivitas akademika. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurang dan lebihnya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Terima kasih.